Salam sehat Dentazen, bertemu lagi dalam tajuk sehat bicara gigi ala Ladogi dalam kegiatan podcast Media Center Ladogi R.E. Martinata. Telah hadir hari ini tamu kita seorang dokter gigi spesialis anak, yaitu Mayor Laut Kesehatan Heri Iswanto yang sehari-hari berdinas di Departemen Dokter Gigi Militer Ladogi R.E. Martinata. Selamat siang, siang. Mentor Heri. Salam sehat. Ladogi Rem Dentozen. Ya, oke, terima kasih. Makin akrab ini kita menyapa pemirsa kita dengan sebutan Dentozen ini, Dr. Heri. Oke. Jadi kali ini kita ingin berbincang-bincang seputar profesi Dr. Heri. Dr. Heri, saya panggilnya Dr. Heri saja ya. Silakan. Dalam keahliannya di bidang kedokteran gigi. Jadi Dr. Heri ini kan kita tahu sebagai dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak ya. Nah, ini bisa cerita sedikit nggak? Ini apa sih sebenarnya dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak? Terima kasih Dr. Irfan. Untuk kali ini kita sedikit bincang-bincang Ya. tentang ya beberapa pengalaman kami mungkin selaku spesialis kedokteran gigi anak. Kalau dalam kependidikan kedokteran gigi, spesialis kedokteran gigi anak merupakan lanjutan spesialisasi dari dokter gigi umum yang mengambil prodi ataupun jurusan KGA atau pedodonsi. Jadi memang ruang lingkupnya dari mulai adanya kelainan ataupun gangguan dari tumbuh kembang anak dan juga penyakit-penyakit infeksi yang terjadi pada anak. Sedangkan untuk kriteria anak sendiri di Indonesia masih ada beberapa batasan yang kita ketahui. Menurut Undang-Undang Perkawinan juga mungkin batasannya yang di bawah 18 tahun. Tapi di Undang-Undang mungkin Perdata atau anak batasan mungkin 17 tahun dan sebagainya. Itu tidak terlalu menjadi masalah bagi kami, itu hanya batasan secara hukum. Tapi dalam kependidikan tentunya ada beberapa gangguan ataupun penyakit-penyakit gigi dan mulut yang sering terjadi pada anak-anak. Karena memang kita ketahui anatomi anak memang berbeda dengan dewasa. Karena masa anak ada masa balita, masa bayi dulu ya, baru balita, baru remaja. Nah, kita memang kebanyakan berkecimpung di situ, jadi ada masalah juga psikologis atau psikis juga, dan juga masalah gangguan tumbuh kembang pada gigi anak. Itu mungkin itu. Untuk Ladogi sendiri, kita ini akan mengelompokkan itu masih pasien anak atau pasien dewasa, itu berdasarkan usia atau berdasarkan giginya? Dan kalau usia itu berapa ini Dokter Heri? Kalau di Ladogi, minimal kita dalam keseharian kita ini. Ya, kalau di Ladogi ini menurut kriteria mungkin dari Komite Medik ya, saya dapat info 14 tahun untuk anak di bawah 14 tahun. Jadi kalau setelah 14 tahun ke atas, untuk anggota militer dirawat di kedokteran gigi militer. Yang keluarganya ya? Yang keluarga dan keluarganya. Tapi kalau masih 13 tahun ke bawah, khususnya yang berkaitan dengan penyakit gigi dan mulut, dibawa ke bagian KGA atau pedo. Gitu. Sekalipun mungkin di usia 14 itu kan sudah ada gigi tetapnya ya, tapi tetap kita kelompokkan di gigi anak dulu ya, masuk kliniknya di klinik anak ya. Iya. Oke. Iya. Baik, untuk Dokter Heri, ini untuk syarat ini, kalau misalnya berdasarkan pengalaman, syarat menjadi seorang spesialis kedokteran gigi anak ini apa ini Dokter Heri? Oh ya. Bagi mungkin TS dokter gigi umum yang berminat untuk mengambil kedokteran gigi anak, sebenarnya syaratnya tidak banyak dan juga tidak susah ya? Tidak susah, hanya perlu kesabaran saja. Hanya perlu kesabaran serta ya suka dengan sifat dan perilaku anak-anak, itu saja. Kalau soal kesabaran kan mungkin relatif,
Antara saya dengan Dokter Irfan mungkin Iya. beda kesabarannya, tapi kan dalam spesialis pedo atau kedokteran gigi anak nanti kita akan dihadapkan banyak pengalaman dan juga model-model anak. Anak kan tipenya ada berapa macam, mungkin Betul. juga kriteria psikologisnya kita juga pelajari juga. Jadi kita nanti akan berhubungan dengan psikolog juga, dengan dokter spesialis anak juga. Karena nanti akan kita juga magang di bagian spesialis anak di rumah sakit. Iya. Misalnya kalau kebetulan kami UGM dulu di Sarjito, Iya. itu ada juga di bagian anak. Ada beberapa penyakit infeksi dan juga gangguan rongga mulut yang berhubungan dengan sistemik pada anak. Ini Dokter Heri, kami sebenarnya mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, kalau misalnya tentara itu terkenal dengan loreng-lorengnya, Ya. dengan teriakan-teriakannya gitu. Tiba-tiba seorang Dokter Heri ini memilih menangani atau mengambil spesialisasi pedodonsi tadi nih. Ya. Ini hal apa nih yang menggerakkan hati seorang Dokter Heri ini untuk tetap memilih ini gitu? Bisa di depan anak mungkin bisa harus lemah lembut, tapi di depan anggota jangan-jangan nggak sama. Ini kan ini suatu hal yang kontradiktif mungkin. Apa ini mendasari? Ya, mungkin beberapa pertimbangan saya dalam mengambil spesialis kedokteran gigi anak, diantaranya kalau beberapa tahun lalu menurut saya sih spesialis kedokteran gigi anak masih sangat diperlukan. Karena mungkin banyak yang belum familiar dengan kedokteran gigi anak juga, terutama apalagi di mungkin pulau-pulau luar masih sangat sedikit jumlahnya ya, spesialis pedo itu. Di luar Jawa, berapa pengalaman kami juga waktu dinas di luar Jawa masih sedikit. Di samping itu juga saya memang suka dengan kehidupan anak-anak dan juga sifat dan perilaku anak-anak. Jadi mungkin itu pribadi ya, tapi dalam perkembangan kan kita juga lihat bahwa penyakit gigi dan mulut di lingkup anak-anak masih sangat tinggi di Indonesia. Di antaranya rampan karies, atau karies botol juga masih banyak. Juga beberapa maloklusi serta mal posisi gigi itu pada anak sangat masih tinggi. Masih tinggi ya. Di samping karena juga mungkin kebiasaan bad habit pada anak yang masih jarang diketahui orang tua, itu perlu kita istilahnya edukasi ke masyarakat umum juga. Nah, salah satunya itu. Sering sekali nih para ibu-ibu muda nih sering bertanya itu kan, kalau kita dulu praktek waktu masih dokter GP itu datang itu, dok anak saya giginya keropos semua gitu. Ini bagaimana dok supaya anak saya nggak giginya keropos? Terus yang sering ditanyakan lagi tuh hal-hal yang sepele sebenarnya, tapi cukup membingungkan bagi kita dokter gigi dan orang awam sampai lagi ya. Ini bagaimana nih bersihin gigi anak saya, dia belum mau sikat gigi, ini ada tips nggak nih dari Dokter Heri ini dalam hal ini? Ya, untuk tips untuk anak yang giginya rampan karies, ya memang untuk anak tidak bisa terlepas dari orang tua. Jadi ada 3 point atau segitiga. 3 point nih. Ini apa? 3 point ini ada istilah baru 3 nih. 3 point kedokteran gigi anak itu nggak bisa kita lepaskan, yaitu orang tua, anak sendiri, dan juga dokter gigi. Jadi kita sebenarnya dokter gigi, terutama spesialis KGA, hanya bersifat membantu hal-hal yang terjadi kelainan ataupun mungkin gangguan infeksi. Kita hanya membantu agar penanganannya lebih baik gitu. Di samping orang tua memang memegang kendali yang sangat besar pada anak, karena secara hukum dan juga secara pribadi kan anak itu memang masih di bawah kendali orang tua. Jadi peran orang tua memang sangat penting dalam perawatan gigi anak, terutama yang rampan karies. Ya kalau belum terjadi, memang beberapa cara bisa kita laksanakan. Di antaranya kan DHE atau dental health education terhadap anak-anak yang masih SD, terutama sama TK, itu sangat menentukan untuk keberhasilan perawatan gigi anak
berikutnya. Di samping kebiasaan-kebiasaan anak dalam menyikat gigi, dalam menjaga kebersihan mulut, makanan-makanan yang sangat berpengaruh juga perlu kita sosialisasikan gitu. Ini gara-gara nyenggol makanan nih. Ini makanan apa nih yang harus diwaspadai nih untuk para orang tua dan para anak-anak nih supaya tidak gampang terkena gigi berlubang ini. So ada mitos itu, ini entah apa ini mitos atau memang benar coklat itu, makanan yang manis-manis itu dapat menyebabkan gigi berlubang. Ini selalu ditanamkan atau didengung-dengungkan di masyarakat kita. Ini apa benar ya Dokter Heri ini? Ya, itu dari teori kan memang penyebab karies ataupun gigi berlubang. Salah satunya adalah karbohidrat yang tinggi ataupun gula. Salah satunya, tapi ada poin lain yaitu di samping host atau giginya sendiri, kekuatan mungkin mineralnya, di samping cara pembersihan giginya, juga ada waktu kan. Jadi untuk memanage waktu itu peran orang tua dari sejak kecil harusnya itu untuk mengelola waktu setelah makan minum yang manis-manis bagaimana dibersihkan dan sebagainya. Kalau waktunya makin panjang setelah minum makan manis-manis tentunya kan makin banyak terjadi proses fermentasi bakteri sehingga proses demineralisasi ataupun karies lebih berisiko gitu, lebih tinggi lah. Dokter Heri, ini untuk mungkin ada teman-teman sejawat kita yang ingin mendaftar atau ingin mengambil spesialisasi dokter gigi anak ini bertanya-tanya ini apa bedanya ketika merawat gigi anak? Kan kita lakukan sama nih, di anak kita melakukan menambal, di dewasa juga menambal, di dewasa mencabut, di anak mencabut itu. Nah, ini apa sebenarnya core yang membedakan pada saat menangani anak dengan orang dewasa? Artinya apakah perbedaannya dari cara penanganannya atau memang langkah-langkahnya itu sudah berbeda gitu? Artinya apa memang lebih ke manajemen behaviornya atau bagaimana? Ya, betul. Menurut kami selama ini kita diajarkan untuk mengenali behavior ataupun sifat-sifat perilaku psikologis anak juga. Jadi memang karena anak memang sifatnya berbeda dengan orang tua ataupun dewasa, ya kita selama ini harus lebih familiar terhadap psikologis dan juga sifat-sifat anak. Itu harus lebih kita pertimbangkan. Jadi manajemen behavior anak cukup penting dalam keberhasilan merawat gigi anak. Bedanya dengan dewasa seperti itu, Dr. Irfan. Selama berdinas nih, atau selama bertugas sebagai berkarir di dalam bidang spesialisasi ini, kasus-kasus apa yang masih banyak ditemukan yang perlu mendapat perhatian khusus di bidang kedokteran gigi anak? Oh ya, selama saya berdinas di beberapa wilayah, dari mulai wilayah timur sampai wilayah barat. Wilayah timur dulu pernah juga di Merauke, saya sempat ikut Satgas SBJ juga. Di sana masih banyak kita temui, terutama karies. Karies rampan juga banyak. Kalau di Tanjung Pinang juga banyak juga karies rampan ataupun karies botol, itu masih banyak juga. Di kasus abses, infeksi abses masih sering terjadi pada anak, tinggi karena ya itu mungkin salah satunya faktor makanan manis yang masih cukup tinggi di masyarakat. Untuk Dokter Heri sendiri, suka dukanya menjadi spesialis dokter gigi anak ini apa nih Dokter Heri? Apa karena pisah keluarganya? Ini curhat ya? Kalau dukanya dulu ya, dukanya dulu itu ya memang awal-awal melihat tingkah laku anaknya bermacam-macam, bingung juga ya awal-awal masuk residen itu, tapi setelah beberapa pengalaman akhirnya dengan banyaknya magang di beberapa rumah sakit serta bagian anak juga kita lebih familiar dengan sifat dan perilaku anak, akhirnya ya lebih bisa memanage behavior anak. Tapi memang ada beberapa anak yang
mungkin kelainannya cukup tinggi seperti anak dengan gangguan hiperaktivitas, autis atau anak berkebutuhan khusus. Ya kalau misalkan penanganan biasa susah ataupun perlu kerjasama dengan bagian anestesi ya memang lebih bagus itu nanti dengan anak-anak yang tidak kooperatif ataupun sangat. Kita sedang merintis itu ya di sini ya. Ya insya Allah kita doakan moga-moga Ladogirem memiliki kamar OK dengan adanya anestesi, anestesi umum sehingga nanti kami dari bagian kedokteran gigi anak juga ada kompetensi untuk merawat bersama dengan bedah mulut di OK. Misalnya terutama anak-anak yang mengalami infeksi di mulut, bedah minor lah kalau di kami, bedah minor ada beberapa kejadian ataupun yang perlu kombinasi kolaborasi kerjasama dengan bedah mulut dengan anestesi umum. Iya, kita doakan semoga terrealisasi segera. Amin, amin, semoga Ladogi back to glory. Back to glory. Back to glory. Nah, ini kalau sukanya bagaimana? Oh iya, tadi dukanya. Baru dukanya nih. Kalau sukanya banyak, misalkan banyak orang tua yang mengeluhkan udah pusing dengan anaknya yang giginya banyak rusak dan sebagainya. Akhirnya setelah misalkan bertemu dengan kami, alhamdulillah bisa lebih familiar merawat kesehatan giginya sendiri dengan anaknya. Di samping itu juga memang perlunya kedekatan kami dengan orang tuanya juga, itu kedekatan dalam profesional ya, tidak kedekatan yang lain. Takut menyimpang ya. Karena kan ibu, terutama ibunya biasanya pasti menemani anak yang masih di bawah 10 tahun atau 9 tahun biasanya ya. Dan kita harus ikut memberikan support atau memotivasi sehingga ibunya bisa semacam merawat di rumah tanpa dokter lah. Nanti biasanya perlu kita komunikasi, ngobrol-ngobrol juga ya sebentar untuk dental health education masalah anaknya. Jadi kita perlu, sukanya ya akhirnya banyak kenalan dengan ibu-ibu juga gitu. Ini bahaya ya. Ini terakhir Dr. Heri. Terakhir kita sebelum berpisah dengan para dentozen ini, terutama dentozen yang memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil, ini ada nggak pesan-pesan khusus terhadap mereka? Ya, pesan-pesan khusus buat orang tua ataupun ibu-ibu, bapak yang masih memiliki anak-anak, terutama di bawah SD ya, di bawah sekolah dasar atau TK ya, memang motivasi untuk merawat gigi anak selama ini mungkin masih kadang terabaikan, mungkin karena kesibukan orang tua ataupun ya tugas-tugas orang tua atau ayah ibunya kerja, kadang istilah menitipkan pada babysitter ataupun pengasuhnya. Ya mungkin menurut kami kurang pas ya, karena kesehatan kesehatan gigi anak merupakan bagian dari kesehatan tubuh pada umumnya. Jadi emang ibu terutama berperan penting dalam mendidik dan juga motivasi anak untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Karena pengaruh ibu memang sangat besar di dalam keluarga. Kalau bapak mungkin karena memang tugas harian sebagai bekerja di luar, berkurang lah untuk kedekatan dengan anak. Jadi mau bebas tugas. Ya tapi tetap harus ada saling kerjasama untuk mengajari anak tentang kesehatan gigi dan mulutnya gitu. Jadi sejak dini memang harus ditekankan untuk merawat kesehatan gigi dan mulutnya. Dan kita sarankan kontrol, makanya ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali gitu. Ya, baik, mungkin selesai kita nih, Dr. Heri. Terima kasih atas kunjungannya. Kepada dentozen semua, kita sudah berbagi tips dan trik ini sedikit-sedikit obrolan dengan Dr. Heri. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kita sapa pemirsa semua. Salam sehat dentozen. Salam sehat dentozen. Ladogirem
Back to Glory.